alhamdulillah, terima kasih saya bisa hadir di sini atas undangannya. Saya berangkat dari Bogor jam 3 karena semalam saya ngisi training motivasi untuk anak SMA di Sentul Bogor, tepatnya di daerah Megamendung Puncak. Sampai sini alhamdulillah nyasar. Soalnya apal WA bu guru karena lowbat handphonenya, pokoknya patokana SD Palumbon. Ya sudah, saya sampai Palumbon. Nah, ayo jauh amat mapnya, nepi ke ujung. Dikira saya mau ke Rawamerta. Karena kalau sini kan ujungnya ke Rawamerta ya. Dulu pernah diundang sekolah yang dekat situs apa tuh? Situs apa ya, situs lah daerah situ. Tahu gede. Ternyata wah alhamdulillah. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau anak sama HP mahalan mana, Bu? Jawabnya no kompak atuh. Ibu, anak sama HP mahalan mana? Yakin? Kira-kira kalau handphone ibu merek Vivo harga 5 juta dibanting sama anaknya, ibunya ngadat atau senyum? Senyum apa ngadat? Ibu ngebela anak apa ngebela HP? Jadi anak sama HP mahalan? Ya amin amin. Terkadang ucapan kita membohongi apa yang kita lakukan. Ibu sayang anak? Saya. Sekali anaknya main handphone. Siapa yang suka dimarahin mamanya? Hebat. Ini no setting nih, nggak ada setting ya. Siapa yang sayang sama mamanya? Sayang ayah. Duduk rapi. Kalau kok anak hebat angkat tangan, pegang kepala, pegang perut, pegang hidung, kepala, hidung, hidung. Ayah bunda, saya pengen berbagi terhadap bagaimana cara kita orang dewasa memperlakukan anak-anak. Ibu, kalau pengen jadi dokter ada universitas kedokteran, betul? Pengen jadi bidan ada akademi kebidanan. Pengen jadi guru ada universitas keguruan. Saya mau tanya, kalau pengen jadi orang tua itu sekolahnya di mana ya? Nah, ini catatannya. Setiap ayah dan ibu pengen punya anak baik, betul? Tapi kenapa realita anaknya jadi nggak baik? Kenapa realitanya anak kita ini bandel, padahal harapannya kita punya anak yang jinak. Kenapa jinak? Nurut, diem. Pengen kita kan begitu ya. Tapi fakta dan realita di lapangan tidak seperti konsep dan keinginan emosi kita. Kalau kok anak hebat teriak hore. Saya pengen berbagi kuncinya satu, yang namanya anak adalah follower terbaik orang tuanya. Dia pengikut orang tuanya. Kalau orang tuanya pagi-pagi pakai lipstik, make alis segede ulet keket. Ya Allah, dari maghrib dandan sampai jam 8 malam. Alisnya segede ulet keket 3 jari. Karena bulu alisnya jarang, pakai areng, tahu areng? Bujur sengeng. Keramayana naik motor ternyata gerimis di jalan baru. Alisnya erosi. Ibu melakukan itu kelihatan oleh anak, maka anak akan ngikutin. Ibu pakai lipstik, anaknya cewek, lihat nih. Apa yang terjadi dengan lipstik ibu saat ibu nyimpen lipstiknya sembarangan? Maka siap-siap 5 menit, 10 menit kemudian lipstik ibu habis dicolokin pakai jari anak. Kenapa? Karena perilaku orang tua akan diikuti oleh anaknya. Saya berpesan, kalau ibu bapak anaknya pengen baik, maka mulailah baik dari diri kita sendiri. Jangan ngarepin baik dari anak. Karena anak tergantung orang tua. Kalau ayah tidak setuju ngerokok itu buruk bagi anak, maka stop ngerokok. Jangan sampai, jangan rokok. Khawatir anak ngomong, ayah ngerokok, pintu kode. Khawatir itu. Anak sekarang tidak segan ngebalikin realita dan fakta. Oleh karena itu, jangan melarang anak kalau diri kitanya masih melakukan. Pesan saya, ayah bagi yang orang ngerokok, ajak anak-anak sayang, kita ngerokok bareng-bareng yuk.
Kenapa? Daripada anak ngerokok di luar, lebih baik di hadapan orang tua. Banyak kasus yang terjadi. Kemarin saya diundang di SMP 1 atau SMP 2? SMP 2. Di SMP, anak-anak dilarang rokok, tapi berangkat dari rumah anak pada ngerokok. Kenapa? Karena dilarang. Bapak, kalau ibunya dilarang selfie, jangan fasilitasi HP. Kalau dikasih HP, pasti ibu selfie dengan sendirinya. Saya yakin pas datang ke sini ada yang... Kenapa? Karena handphonenya ada, fasilitasnya sudah ada. Kalau ke anak hebat teriak hore, bagaimana suara bebek, bagaimana suara kucing, bagaimana suara kambing. Hitungan ketiga semuanya duduk paling rapi saya. 1, 2, kepalanya nunduk ke bawah, angkat lagi, duduk lagi, angkat lagi, lebih cepat. Ini sebuah fakta bahwa anak itu nurut, tergantung instruksinya. Kenapa ibu nggak pernah nurut anaknya? Karena instruksinya kagak jelas. Diam, anaknya diam. Ibu, pernah ada nggak anak ibu coret-coret di tembok? Jangan dimarahin, harus dikasih apresiasi. Wah, anak bunda seneng banget coret-coret. Lanjut, lanjut, lanjut. Nanti anak kreativitasnya semakin bagus. Jangan sampai bilang, ya Allah, ayo, ayo, coretin terus. Ya Allah, ini tembok agak kebeli cat, dicoret-coret. Orang tua yang kayak gitu waspada. Si anak kreativitasnya langsung hancur. Nggak pede, akhirnya apa yang dilakukan? Besok coret-coret tembok. Nih, anak diancam padahal anak kreatif. Apa yang terjadi? Maka anak akan protes. Yang dicoret besok bukan tembok tapi spray. Kalau seandainya yang dicoret spray, maka jangan marah karena instruksinya yang dilarang dicoret adalah berarti spray, Bos. Ini realita, cara mendidik anak itu begitu. Jadi jangan sampai abstrak. Anak itu nggak ngerti abstrak. Anak itu harus fokus. Kalau ke anak hebat teriak hore, bagaimana duduk yang rapi. 15 menit pertama saya harus ngelobetin anak ibu dulu. Sebab apa? Kalau mereka nggak lobet, becicilan. Oleh karena itu 2 hal yang harus ibu lakukan. 1, jangan cas anak ibu selama saya ngomong. Dengan apa dicasnya? Dengan makanan. KBM di kelas, kalau anak ibu dihuapan, anak ibu disuapin, maka kecerdasannya akan hilang dan fokus kepada calangatna. Ayo habisin buru. Ibu, siapa yang nanti anaknya lanjut ke SD? Siapa sayang yang mau ke SD angkat tangan? Banyak amat. Habis mulanya budaknya. Tenang Bu Guru, masih ada yang hamil. Kalau ke anak hebat teriak hore, duduk paling rapi. Anak ibu nurut, anak bapak nurut. Kenapa? Karena instruksinya jelas. Hari ini saya pengen memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana menjadikan anak itu fokus kepada kita, anak itu paham bahasa kita. Gunakan bahasa anak-anak. Jangan ngomong karena kita S2 ngomong, Dede yang realistis coba dong, ideologisnya pakai. Anaknya kalau kagak ngerti keles. Gunakan bahasa anak-anak saja. Kalau Pak anak hebat teriak hore, tangannya ditempelkan, ikuti sama-sama. Tok tok tok. Ikuti suaranya kan. Tok tok tok. Tok tok tok. Ada siapa? Ada siapa? Ada Kang Didin. Ada Kang Didin. Di mana? Di mana? Itu dia. Itu dia. Di sana. Bisa. Duduknya kaligrafi dulu sama-sama. Angkat tangannya, pegang kepala temennya,
pijitin kepala temennya. Kalau kau anak hebat lihat hore, kalau kamu anak pinter tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat, kalau kamu anak cerdas, kalau kamu anak pinter teriak hore. Siapa pengen jadi anak soleh, anak hebat? Angkat tangan sambil teriak, saya! Siapa pengen jadi anak hebat? Siapa pengen jadi anak kuat? Siapa pengen jadi anak kucing? Siapa pengen jadi orang hebat? Angkat tangan sambil teriak, aku! Siapa pengen jadi orang hebat? Siapa pengen jadi orang yang beriman? Siapa pengen jadi penghafal Quran? Siapa pengen jadi orang hutan? Kalau orang hutan, kalau kau anak hebat teriak hore, duduk paling rapi. Ibu-ibu, anak-anak kemarin di rumah berapa bulan, Bu? 4 bulan, Bu, ya? Saya ucapkan selamat ibu merasakan jadi guru TK. Saya doakan semoga ibu nggak stroke. Kenapa? Ternyata guru TK yang selama ini kita anggap paling enak mah guru TK cuma nyanyi. Akhirnya tidak sedikit orang tua protes, Bu guru, iraha belajar nyanyi wae. Di sebelah sana mah orang tua protes wae. Bu, saya cuma pengen bilang begini, mendidik anak TK itu bukan bisa dan tidak bisa, tapi mendidik anak TK adalah senang atau tidak senang. Siapa yang di sini mamanya protes ke Bu Guru anak saya kok ngajinya gak naik-naik, macana gak naik-naik, kenapa belajar macana sih? Kayak SD karena itu mahal kita sekarang yo. Ada orang tua yang kayak gitu. Ibu, membaca penting gak? Jawab jujur, ini mindset, ini cara sudut pandang biar ibu nggak tersesat nanti ngedidik anaknya. Ngebaca penting apa tidak? Angkat tangan yang penting ngebaca. Saya mau tanya, ibu bisa baca nggak? Berapa buku sehari yang ibu baca? Berarti nggak penting. Kalau ibu membaca penting, maka ibu rajin membaca buku. Perpustakaan di Kerawang nggak bakal sepi. Saya lihat perpustakaan di Kabupaten Kerawang, alhamdulillah, sampai paling 5 nu maca. Berarti membaca tidak yang penting apa? Anak jujur. Tidak bisa baca anak jujur itu penting. Karena membaca bisa dikejar. SMP dijamin anak bisa baca, tapi cantang tuh jujur. Kuliah bisa baca, cantang tuh jujur. Mulai hari ini niatkan yuk, anak kita bukan jadi anak pinter, tapi jadi anak yang soleh dan solihah. Tepuk anak soleh. Suaranya yang kenceng dong. Tepuk anak soleh. Sekali lagi. Anak ibu ngikutin instruksi saya dengan bahagia. Jadi membahagiakan anak nggak usah ke mall. Cukup ajak main. Kenapa ibu anaknya kesel? Kunaon sih main HP wae. Karena mama papanya nggak pernah ajak main sama anak. Akhirnya anak SD SMP dia asik dengan handphonenya karena mamanya cuek. Ada anak bertanya pada bapaknya, kenapa kita harus berpuasa? Mama kenapa puasa? Gandeng sih mana wae. Jangan. Anak itu keingintahuannya pesat. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi sahabat bagi anaknya. Yang kedua, orang tua jadi figur untuk anaknya. Yang ketiga, orang tua menjadi teman untuk belajar anaknya. Karaos ku ibu, ini ada orang Jawa ya? Karena perumahan ya? Sekarang ibu-ibu terasa kan ngajarin anak TK kayak apa? Jadi mulai besok anak masuk SD, stop protes sama guru di media sosial. Jadi kalau ibu protes sama guru, datangin guru. Bu guru, saya tidak setuju dengan cara ibu, yuk kita diskusi dulu.
Jangan jadi orang tua tanda petik gayanya borjuis, tapi kemampuannya kismin. Protes ke guru. Bentar dulu Bu, bentar dulu. Ibu teh banyak protes bayar SPP udah belum? Orang tua di sana banyak loh yang kayak gitu, tapi di sini saya yakin nggak ada Bu ya. Paling juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudah-mudahan di sini saya doakan nggak ada Bu ya. Jadi pendidikan anak itu harus sinkron antara orang tua dengan sekolahnya. Kalau kok anak hebat teriak hore, duduk paling rapi. Saya nanti pengen ngedongeng, tapi pengen mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh anaknya. Saya akan ajak anak muhasabah, bagaimana dia menjadi anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Mohon kerjasama supaya hasilnya optimis, hasilnya baik. Jangan kasih makanan selama saya memberikan cerita. Yang kedua, jangan dikipasin anaknya peda hareudang, peda panas, karena kita sama-sama merasakan panas. Siapa pengen dengar cerita? Duduk paling rapi. Aku punya teman. Kalau dibuka berani apa takut? Takut. 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 Beneran? Cius. Awas lo kalau nangis. Hitung sampai 5. Takut lah. Gak usah dibuka ya. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Oh, kenapa? Oh, gimana? Kamu lagi di Kerawang. Panas? Iya panas. Kok nggak ada anak-anak? Banyak anak-anak. Dari anak TK itu amanah. Tuh lihat anaknya. Nah, hari ini. Nah, hari ini lihat ke sono. Kemana? Ke depan. Coba lihat. Nah, hari ini kita pikir-pikir kayak orang gila ya kerjaan saya. Cuman gini doang, dibayar loh. Kalau kok anak hebat teriak hore, yuk bahagiakan anak kita supaya mereka kelak akan membahagiakan kita di masa tua. Kalau kok anak hebat teriak hore, nama kamu siapa? Nama aku. Namanya siapa? Aku. Ini namanya siapa? Aku namanya Didot. Oh Didot. Didot. Iya. Ucapin salam ke teman-teman. Sekarang. Ya sekarang. Menghadapnya ke depan. Siap. Menghadap ke depan. Didot. Iya. Ucapin salam. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan begitu. Ucapin salam. Kamu yang ngucapin. Kan kamu sendiri. Teman-temannya banyak. Coba. Bilang. Kayak tadi. Iya kayak tadi. Kecil. Gue sombong. Nggak boleh sombong. Iya. Coba bilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Duduk rapi. Teman-teman, apaan? Kita main yuk. Oh main? Iya. Bilang. Anak-anak banyakin main. Oh iya banyakin main, jangan banyakin belajar. Sebab belajar itu nanti dengan sendirinya kamu rajin belajar. Anak-anak banyakin main. Jangan pulang TK dikursusin. Nanti beres pulang kursus suruh ngaji. Tuh bocah kapan mainnya? Biarkan anak banyakin main. Nanti dengan sendirinya semangat belajar akan muncul dengan berjalannya usia. Kalau ke anak hebat teriak hore,
duduk paling rapi. Kang Didin, Apa? aku mau nyanyi. Mau nyanyi? Iya, Teman-teman juga jago nyanyi. aku tahu. Nyanyi apa? Metu lah metang, metu. Bukan itu. Nyanyinya lagu anak-anak. Ah, lagu anak-anak. Iya, kalau masak lagunya, kalau ada makanan di meja pasti semua dimakan. Gak boleh. Itu lagunya bahasanya nggak bagus tuh yang itu. Nyanyinya lagu anak-anak aja. Iya, contohnya gimana? Bangun tidur, Oh iya ya, bangun tidur terus makan. makan. Bukan makan. Apaan? Mandi. Mandi, Ulangi. Bangun tidur terus mandi. tidak lupa menggosok. Kaki. Bukan kaki, Tapi apa? menggosok gigi. Oh iya lupa. Coba ulangi. Soalnya aku giginya ompong. Giginya ompong. Kalau kak anak hebat teriak hore, duduk paling rapi. Bangun tidurku terus Mandi, tidak lupa menggosok. gigi, Habis mandi ku tolong, sapi. ku tolong ibu. Ah, tolongin ibu. Iya, selagi di rumah kan nanti SD diperpanjang tuh. Diprediksi kalian masuk SD normal itu bulan Januari atau di Februari. Jadi bantuan ibu, bantuin nyapu, bantuin nyuci piring. Siapa yang bantuin mamanya nyetrika baju? Punya mama. Kalau kau anak hebat teriak hore, bantuin ibu ya. Oke, Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok. kaki, Habis mandi ku tolong ibu, membersihkan tempat. pempesku. Kalau kau anak hebat teriak hore, duduk paling rapi. Anak-anak, kita harus jadi anak soleh, taat sama mama, nurut sama ayah. Seperti Kang Didin pengen cerita. Kang Didin, Apa? Kang Didin pengen cerita apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh yang gimana? Kalau Al-Quran ngingetin kita, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kalau disuruh sama ayah, Jangan nolak. nggak boleh nolak. Kakak, mandi. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa tidak? Nggak boleh. Anak yang soleh, kakak mandi. Tasya. Ngaji yuk. Oke. Belajar. Siap. Jangan banyak alasan. Iya mama, kakak kan lagi main HP. Gak boleh. Oh iya, Iman ada anak yang soleh ya? Ada. Allah memberikan kemuliaan bagi anak yang soleh. Aku mau duduk dulu. Ya sudah, teman-teman mau dengerin cerita Kang Didin? Kalau mau duduknya rapi dulu. Ada anak dulu di Yaman, ada seorang anak orang miskin. Anak itu bernama Uwais. Orang menyebutnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni mamanya cewek, tapi gak bisa jalan kaki. Ibunya sudah tua. Ibunya sakit. Uwais, Iya bu. kamu. Ibunya sakit, anak yang bernama Uwais ngambilin air minum. Ibunya suruh minum obat. Ibu, aku bawain ibu minum supaya ibu nggak batuk. Terima kasih. Ibu, kalau sakit itu minum obat. Aku bawain obatnya. Kita berikhtiar kepada Allah melalui perantara obat ini. Semoga ibu sehat. Alhamdulillah. Tapi ibu akan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
anak yang bernama Uwais lalu anak yang bernama Uwais ngasih ibunya minuman, tapi sayang suaranya nggak bunyi. Kalau kak anak hebat teriak hore, kita nyanyi yuk. Di sini senang. Rasulullah itu kan orangnya jujur, beda sama artis Korea. Jadi kita harus mengidolakan Rasulullah, bukannya artis, bukannya Doraemon, bukannya Upin Ipin, apalagi yang betul ayam goreng. Bukan itu, idola kita adalah Rasulullah. Siapa ayah Nabi Muhammad? Ayo. Ada yang tahu nggak siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Siapa? Coba angkat tangan siapa yang tahu ayahnya Nabi Muhammad? Siapa namanya? Abdullah, hebat. Ibu supaya anaknya nggak kena terkontaminasi tayangan televisi, maka bentengi akidah dan wawasan anak-anak. Siapa figur anak yang harus ikuti? Sebab anak zaman sekarang banyak mabok TikTok. Iya kan? Karena ibunya nggak kenalin Rasulullah, banyak mamahnya. Akhirnya anaknya ngikutin kayak orang PA. Ajarkan Rasulullah di dalam keluarga kita supaya mereka bayangannya, figurnya, idolanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah nama ayahnya, Aminah. Stop. Anak yang bernama Uwais, dia mencintai Rasulullah. Ibunya kan sakit. Uwais. Iya, Bu. Ibu seneng, nak. Ibu senang kenapa? Ibu punya keinginan. Emangnya Ibu pingin apa? Nah, ibu orang miskin. Rumah ibu dari pelapa daun kurma. Kalau ada angin, bisa saja rumah ibu ambruk. Tapi ibu punya cita-cita pengen naik haji. Ibu nggak punya duit. Ibu nggak punya harta, nak. Ibu, aku akan wujudin keinginan Ibu. Anak yang bernama Uwais lalu ngangon kambing. Ketika dapat uang, kemudian dia beli sapi. Sapinya digendong ke atas gunung. Dia naik gunung. Sampai di atas gunung, sapinya suruh makan rumput. Tapi ketika sore, sapinya dibawa lagi turun dari atas gunung, tapi digendong. Tetangganya pada bilang, woi, sapi itu jangan digendong, tapi dituntun, PA. Tapi dihina kayak gitu, dia nggak sakit hati. Lalu apa yang terjadi? Hari berganti minggu, berganti bulan, dan berganti tahun. Sapinya jadi besar, lalu sapinya jadi gendut. Tapi setiap sore, pagi, sapinya digendong sampai tenaganya kuat. Ketika sapinya sudah besar, lalu dia jual. Ibunya yang lumpuh, ibunya yang gak bisa jalan, kemudian didatangi. Ibu, Iya, nak. ayo kita naik haji sekarang. Tapi kan ibu gak punya duit. Aku gendong. Gendong? Iya. Emangnya kamu kuat?
Ibu. Rasulullah ngingetin kita kalau pengen sukses di dunia, bahagiakan ibunya. Kalau kita pengen bahagia di dunia dan akhirat, maka bahagiakan ibunya. Aku pengen bahagiakan ibu. Ternyata Oes punya mimpi, pengen ngebahagiain mamahnya. Adik-adik pengen ngebahagiain ayah bundanya nggak? Siapa yang sayang sama ayah dan ibunya? Siapa yang sayang sama mama? Duduknya paling rapi ya sayang? Duduknya paling rapi? Siapa yang ingat sebelum kita ke dunia, kita hidup di mana ya? Ya, di surga. Lalu kita pindah kemana sebelum ke dunia? Di perut mama. Tahu nggak mama waktu hamil bayinya ada di mana? Di perut. Mama mau makan, perutnya di bawah. Ketika sudah besar, Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter bilang, "Ibu, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi, ayo." Akhirnya lahir kita. Ibu senang nak, ibu bahagia. Alhamdulillah ya Allah, bayi aku lahir ya Allah. Waktu kamu bayi, panas, ibu nangis. Gini ngomongnya, ya Allah, bayi aku sakit ya Allah, biarkan ibu yang sakit ya Allah. Ibu sayang sama bayi ini. Ketika malam-malam pengen nyusu, ibunya bangun padahal ngantuk, ayahnya masih ngorok. Tapi ibu kalian karena sayang digendong, disusuin. Bahkan kamu pernah matanya merah, sakit mata, ada beleknya. Apa yang dilakukan ibu kalian? Dijilatin nak. Tidak ada manusia di dunia yang tahu rasa belek kecuali ibu kalian. Ibu lagi asik makan semur jengkol, tiba-tiba kamu mencret. Mama mencret. Ibu kamu tinggalkan nikmatnya makan, kamu dicebokin. Hebatnya mama kalian. Makanya nanti kamu SD jangan lupakan jasa ibu-ibu yang pernah ngajarkan kita di TK. Siap? Siap? Duduk paling rapi. Anak yang bernama Oes, dia sayang sama ibunya. Dibawa jalan, digendong sampai di Mekah. Lalu ibunya senang, ibunya nangis. Ya Allah, walaupun ibu orang miskin, tapi ibu senang ya Allah punya anak soleh. Nanti ya Allah, orang-orang yang ada di sini merasa bahagia ketika anak yang dilahirkannya bukan hanya cerdas, tapi menolong kehidupannya kelak di akhirat. Ibunya berdoa sama Allah, Oes yang punya sakit langsung sembuh. Padahal dia sakit gatel. Ibunya senang, ridho ibunya sama anak yang bernama Oes. Lalu ketika Oes meninggal, yang mencolati jenazahnya, yang menggotong kerandanya, ternyata bukan Pak RT, bukan Pak Lurah, bukan camat, bukan bupati, gubernur, presiden, bukan, tapi malaikat. Kenapa mulia? Karena Oes Al-Qarni memuliakan mamanya. Adik-adik, mau gak jadi anak yang nurut sama mama? Kalau disuruh mama nurut apa ngelawak? Nurut apa ngebantah? Kalau nurut duduknya paling rapi dulu. 1, 2, 3. Kalau kegedean besok gimana ya? Kegedean besok kurang kenceng.
Siapa yang di sini pengen ngedoain mamahnya, katakan. Ada yang mau? Duduknya rapi dulu yuk. 1, 2, 3. Duduknya rapi dulu, saya. Kang Didin pengen tanya, siapa yang di sini yang ayahnya sudah meninggal, ada nggak? Nggak ada. Siapa yang di sini mamanya sudah meninggal, ada nggak? Wah, bersyukur sekali. Kalau mamanya masih ada, ayahnya masih ada, berarti Allah kasih kesempatan kita supaya berbuat baik pada ayah dan ibu. Kalian mau? Kalau mau duduknya rapi dulu. 1, 2, 3. Tundukkan kepalanya sama-sama. Pejamkan matanya yuk sama-sama. Matanya merem sayang. Hadirkan wajah ibu kalian. Bayangin wajah mama yang setiap hari mengurus kita, nyuapin, baca istighfar yuk. Astagfirullah, astagfirullah. Doakan mamanya sayang. Matanya ditutup gini. Ibu, bapak, mohon tidak ada bersuara ya. Saya sedang berinteraksi dengan emosinya mereka. Biasanya saya lakukan ini di SMP dan perguruan tinggi. Tetapi hari ini saya pengen nyoba di TK, bisa nggak? Hitung-hitung penelitian. Berhasil apa enggak? Karena ini anak-anak perumahan, saya yakin insya Allah berhasil. Duduk yang paling rapi sayang. Matanya ditutup gini. Tundukkan kepalanya sama-sama. Merem. Bayangin wajah ayah. Berangkat pagi ke pabrik, naik motor, capek. Kadang kerja malam, ayah ikhlas. Asalkan kamu rajin sholat, asalkan kamu rajin ngaji, ayah capek gak terasa, mama capek gak dirasa. Karena pengen kamu bisa sekolah, kamu bisa belajar. Yang penting kamu jadi anak soleh. Ayah ibu kamu biarkan bekerja. Yuk, baca istighfar sama-sama. Astagfirullah. Tundukkan sama-sama merem saya. Minta ampun sama Allah ya. Ya Allah, ampuni dosa mamaku ya Allah. Ampuni dosa ibuku ya Allah. Siapa yang mau doain mamanya? Coba. Siapa ya? Ini. Coba siapa ini namanya? Sini. Berdiri. Ayo, 1, 2, 3, berdiri. Coba berdiri. Yang lainnya duduk dulu saya. Namanya siapa? Panggilannya siapa? Kaila, sayang sama mama. Panggilnya mama apa siapa? Delia. Enggak, mama apa bunda? Ibu. Ibu. Coba panggil ibunya. Ibu. Ibu. Anak yang tidak dibiasakan mendoakan orang tuanya, maka emosinya akan menolak. Sama seperti ibu yang tidak biasa minta maaf sama suami, bang, maafin. Di Jawa ada namanya sungkem loh. Sungkem itu nggak boleh main-main loh.
kita bisa ditampar sama orang tua kita kalau kita main-main dalam sungkem. Kenapa? Karena adab di situ dipelajari. Tapi bagaimana realita anak kita sekarang? Apakah mereka akan nurut sama kita? Sedangkan kita nggak pernah ngajarin adab sama mereka. Karena kita nggak pernah ngajarin mereka berdoain kita. Apabila kita meninggal, jangan kaget tahlilan yang ramai tetanggana, anak nama ngebungkusin makroni, ngebungkusin nasi. Kenapa? Karena anaknya tidak diajarkan berdoa orang tuanya. Sayang, kamu sayang sama ibu? Kalau sayang, doain ibunya. Ibu kamu pengen denger kamu ngedoain mamanya. Yuk. Allah. Hei, berhenti awas. Wajahnya. Baca. Sekarang ini ibunya ada nggak? Tundukkan dulu kepalanya. Tundukkan kepalanya. Mama, kamu bangga selama kamu rajin sholat. Ayah, kamu bangga ketika kamu rajin sholat. Ibu yang sakit melahirkan ikhlas, nah. Owais Al-Qarni mulia karena dia memuliakan ibunya. Jadilah kamu yang memuliakan ibumu. Jadilah kamu anak yang nurut sama ibu. Bilang minta maaf sama ayah. Ibu. Ayahnya ada nggak sayang? Enggak. Nggak ada. Kemana? Ya, masih ada berarti. Kira nggak ada. Bilang ayah. Ayah. Terima kasih. Ayah, terima kasih. Sudah mendidik aku. Sudah Sudah bersabar sabar. mendidik aku. Didik aku. Oke, terima kasih, silakan. Sekarang yang mau SD siapa? Coba kakak sini. Dia sini, satu belakang sini. Cepet. Namanya siapa? Alisa Dianti Put, Panggilannya siapa? Putri. Putri. Lepasin tangannya. Jaga jarak. Mamanya ada nggak? Ada. Papahnya ada nggak? Ada. Kamu sayang sama mereka? Sayang. Kalau sayang, tundukin kepalanya. Ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Ibu, maafkan aku, Bu. Doakan aku, Bu. Jadi anak yang soleh. Amin. Silakan duduk. Kamu sayang. Doain mamanya ya. Ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku sering lawan ya Allah. Sama ibu. Aku jadi ibu. Ini ada yang nurut. Suara Peluk ibunya. Cari. Oke. Siapa lagi yang mau ngedoain ibunya? Kenapa dia menangis? Karena saya sentuhnya emosinya, bukan otaknya. Jadi saya ada, kalau bahasa ilmu gravitasi, saya sinkronkan dulu gravitasi hati saya dengan gravitasi anaknya. Kalau nyambung, nanti dia ada getaran, langsung nangis. Kalau anak SMP, SMA bisa pingsan ketika dia mengingat ibunya. Tugas saya cuma mensugesti alam bawah sadar seorang anak. Yuk,
Anak-anak, siapa yang sayang sama ibunya angkat tangan? Semuanya berdiri sama-sama. Berdiri sama-sama, berdiri. 1, 2, 3. Kepalanya nunduk ya sama-sama. Kepalanya nunduk. Kita minta ampun sama Allah yuk. Untuk dosa, untuk kesalahan ayah dan ibu kita. Sama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosa mama ya Allah. Ampuni dosa ayahku ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang nurut. Ayah, ibu, doakan aku bukan hanya pinter, tapi jadi anak yang soleh. Kelak ketika ibu meninggal, ketika ayah meninggal, aku yang akan bacakan Al-Quran, aku yang akan bacakan talqin, aku yang akan mendoakan ayah dan ibu. Angkat tangannya sayang. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bu Guru, terima kasih Bu Guru sudah mengajarkan aku sholat, sudah mengajarkan aku syahadat. Bu Guru, terima kasih. Aku akan selalu mengingat jasamu. Doakan Bu Gurunya sayang. Ya Allah, jadikan guru-guru kami orang yang sukses, dimudahkan segala urusanmu. Hitungan ketiga, cari mama, peluk mamanya, minta maaf dan minta didoakan sama mama. 1, 2, 3. Lari cari mamanya, peluk mamanya, minta didoakan sama mama. Ayo sayang, lari, 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 cari, doakan mamahnya, minta maaf sama mamahnya, peluk mamahnya. Ayah bunda, doakan mereka. Hanya dengan doa mereka bisa berubah. Hanya dengan doa mereka bisa menjadi pribadi yang soleh. Hanya dengan doa. Stop ngomelin anak, tapi doakan anak-anak kita. Memarahi anak, membentak anak tidak ada solusi dan ujungnya. Tetapi doakan anak-anak kita di sepertiga malam. Doakan anak-anak kita di sholat kita, di duduknya kita. Qiyamau wa qu'udan, dalam duduk, dalam berdiri. Doakan anak-anak kita supaya mereka jadi jembatan surga. Sayang, yang ayahnya ada berdiri, cari ayahnya, minta maaf dan minta didoakan sama ayah. Cium ayahnya, ayo. 1, 2, 3. Cari ayahnya nak, berdiri. Ayo, jasa ayah juga hebat. Peluk ayahnya. Ayo sayang, cari ayahnya, cari ayahnya. Coba cari ayahnya, ucapkan terima kasih sama ayah. Ucapkan, ayah, doain aku ya ayah supaya jadi anak yang soleh. Ayah, doain aku supaya jadi anak yang berguna. Hanya doa ayah, hanya doa ibu yang aku harapkan. Karena banyak anak mencari ridho Allah, tapi dia lupa sama ayah dan ibunya. Ingatlah, kunci kebahagiaan dunia ada pada kebahagiaan orang tua kalian. Ayah bunda, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan minimal bisa menggetarkan emosi mereka, minimal bisa menggetarkan hati mereka. Karena sesungguhnya yang berhak menggetarkan emosi, yang berhak menggetarkan apapun di dalam dunia ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tugas saya sebagai guru hanya memotivasi, tugas saya sebagai guru hanya memantik atau menstimulus, tapi Allah lah yang menggerakkan hati mereka.
Jika anak ibu menangis, bukan berarti mereka cengeng, tapi mereka hatinya Allah lembutkan. Jika anak ibu masih cuek, jangan sedih, tetapi kita terus doakan mereka supaya hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi mudah tersentuh. Namanya juga anak-anak, ribut ya pantas, bercanda ya pantas, namanya anak-anak. Hitungan ketiga anak-anak semuanya kumpul. 1, 2, balik lagi ke tempat tadi. Ayo lagi, lari, lari, lari. Duduk lagi ke tempat tadi, cepat. Ayo, sayang, cepat lari, 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 lari. Siapa yang mau mendoakan ibu gurunya, angkat tangan. Sekarang berebut peluk ibu gurunya, minta didoakan sama ibu gurunya supaya ilmunya barokah, supaya ilmunya bermanfaat. 1, 2, 3. Cari ibu gurunya, peluk ibu gurunya, minta maaf sama ibu guru. Ayo, cari nah ibu gurunya. Ayo, cari, peluk ibu gurunya, minta didoakan sama ibu guru. Nih ibu guru banyak, nah hiji nu digerubut. Ayo, cari ibu gurunya, minta maaf sama ibu guru nah. Ayo nah, biar ilmu kita barokah. Sedikit barokah itu baik nak, dibanding banyak ilmu kita, banyak wawasan kita, tapi tidak ada kebarokahan, maka jadi mubazir. Yuk, jadilah anak-anak yang soleh, jadilah anak-anak yang hebat. Uwais Al-Qarni mulia karena Uwais Al-Qarni hidupnya dihabiskan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Yuk, silakan duduk lagi sayang, silakan. Sekarang kalian mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berhadap-hadapan dengan temennya. Sekarang peluk temennya, minta maaf ke temennya. Ayo, 1, 2, 3. Peluk temennya, minta maaf sama temennya. 1, 2, 3. Ayo, peluk, minta maaf sama temennya. Teman. Minta maaf sama temennya, berdiri sama-sama. 1, 2, 3 berdiri. Salaman sama temennya yang biasanya berantem, yang biasanya ngejek. Sekarang minta maaf yuk sama-sama. 1, 2, 3, lomba. Minta maaf sama temennya, salaman. Pelukan temennya, peluk. Ayo, minta maaf sama temennya yang suka bercanda, yang suka ngejek. Semoga Allah menjadikan kita anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Oke sayang, duduk lagi sayang, duduk lagi, silakan. Sekarang kita sama-sama yuk. Kita sama-sama berdoa sama Allah, semoga virus coronanya cepat hilang, sehingga nanti kalian bisa langsung sekolah SD. Semoga Allah sehatkan ayah kita. Angkat tangannya sama-sama yuk. Kalau berdoa sama Allah boleh main-main nggak? Nggak boleh. Duduknya rapi dulu sayang. Duduknya paling rapi, tangannya diangkat kita kayak amin begini. Sama-sama baca istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Pejamkan matanya sayang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berilmu ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Ya Allah, jadikan orang tua kami sebagai panutan kami. Jadikan orang tua kami sebagai suri tauladan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah.
Ampuni dosa mama ya Allah. Ampuni dosa ayah ya Allah. Ikut sama-sama ya. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayah bunda, mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana mendekati dunia anak. Pesan saya satu, kalau ngomong sama anak bahasanya pakai bahasa anak ya, supaya anaknya mudah mencerna, supaya anaknya mudah memahami. Kadang-kadang selaku orang dewasa kita egois, anak suruh ngikutin kita, bukan kita ngikutin anak. Kenapa mereka ada reaksi yang menangis, ada yang fokus? Karena saya ngikutin emosi mereka. Saya nggak mau egois. Walaupun saya keliling Indonesia hanya ketemu anak-anak, baru kemarin saya syuting dari Kemdikbud, ketemu lagi anak-anak, saya nggak mau maksa mereka. Tugas saya hanya menstimulasi. Sekarang hitungan ketiga berdiri lagi, 1, 2, 3. Sama-sama kita ikrar, kita janji. Aku berjanji. Suaranya kurang keras. Aku berjanji akan jadi anak soleh, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, nurut pada Allah, taat sama Rasulullah, ayah dan ibu. Amin. Yuk kita nyanyi. Di sini senang di. Stop. Hitungan ketiga, kakinya diluruskan, semuanya bobo di bawah ya. 1, 2, 3, tidur. Cepat 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 cepat, tidur, 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 tidur. Matanya dipejamkan. Merem sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.